Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah Islam dan dunia. Hari ini kita masih ada di tahun 625 Masehi atau bertepatan dengan tahun ketiga hingga keempat Hijriah. 5 peristiwa besar dari dunia Islam. Yang pertama adalah peristiwa Ghazwah Uhud, di mana kali ini kaum Quraisy berhasil mengalahkan kaum muslimin. Yang kedua adalah peristiwa pengusiran Bani Nadir, kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah tragedi Biru Maunah. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah radhiyallahu anha. Dan peristiwa yang terakhir adalah lahirnya cucu tercinta Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. 4 peristiwa besar yang datang dari luar dunia Islam, masih dari pertempuran panjang Persia dan Romawi. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang sungai Efrat. Dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan perang yang melimpah. Dan yang keempat adalah penobatan Raja Pahlawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 625 Masehi. Dalam perang Uhud, sekalipun jumlah pasukan kaum muslimin 1/5 dari bilangan tentara kaum musyrikin, namun di dalam pertempuran yang hebat serta dahsyat menghadapi lawan yang besar itu, semangat mereka tidak kunjung padam. Abu Dujannah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan pahlawan Islam lainnya radhiyallahu anhum terus maju dan menyerbu di dalam barisan musuh. Pertempuran sengit antara pihak pasukan muslimin dan pasukan musyrikin terus-menerus berlangsung. Yang agak berjauhan saling memanah, yang berdekatan saling serang dan saling tikam. Di antara pihak tentara muslimin yang bersemangat adalah Abu Dujannah, yang telah diamanati sebuah pedang oleh Nabi SAW yang telah mengikatkan kain merah di kepalanya. Ia terus-menerus dapat membunuh lawan dengan bersyair dan dengan pedang amanat Nabi. Setiap ia bertemu tentara musyrikin, tentu saja ia melayangkan pedangnya sampai pihak lawan mati seketika. Abu Dujannah adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ia dikenal dengan gelar Ashabatul Hamra, artinya ikat atau bebat merah, atau disebut juga dengan Ashabatul Maut, ikat atau bebat mati. Karena apabila dia telah mengikatkan kain merah di kepalanya, diketahuilah oleh orang banyak bahwa ia akan berperang memerangi pihak musuh dengan mati-matian, dengan tidak mengingat lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Demikianlah sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab tarikh Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW yang usianya sebaya dengan beliau dan terkenal sebagai singa Allah, terus maju dan menyerbu barisan musuh. Setiap ia menyerang pasti mendatangkan kematian bagi lawannya. Di antara prajurit Quraisy yang ditikam olehnya sampai mati ialah Siba bin Abdul Uzza dan Arqah bin Abdul Syurahbil. Hamzah tampak sangat galaknya, bagaikan seekor unta biru membunuh manusia dengan mudahnya, meskipun pada akhirnya ia tewas. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat dari golongan Ansor, bertempur dengan hebat sekali, sehingga banyak pihak lawan yang olehnya, walaupun akhirnya ia juga oleh Ibnu Kum'ah atau Ibnu Kum'ah, seorang musuh dari Makkah. Ali bin Abi Thalib tidak sedikit pula menewaskan pihak musuh, diantaranya seorang yang bernama Abu Sa'id bin Abi Thalhah, seorang pemuka Quraisy. Ketika itu Abu Sa'id dengan sombong dan ponggahnya meminta bertempur dengan Ali. Oleh Ali, permintaan itu disambutnya. Dengan tempo yang pendek, ia dapat dibunuh oleh Ali dan langsung jatuh ke tanah, tetapi tidak sampai dibunuhnya sampai mati. Anas bin Nadhr, seorang prajurit Islam yang masih muda remaja, yang dalam perang Badar ia tidak bisa ikut serta, sangat girang hatinya karena telah dapat ikut serta menjadi anggota tentara Islam. Ia memperlihatkan kejantanan dan keberaniannya yang sukar dicari bandingannya.
Ia terus maju dengan tidak mempedulikan apa yang akan terjadi atas dirinya. Ia dapat membunuh beberapa orang musuh. Setelah itu ia mendapat serangan hebat dari pihak lawan dan akhirnya ia pun syahid. Ketika merasa ajalnya hampir datang, ia mendapatkan selamat tinggal. Ia menyampaikan selamat tinggal kepada seorang teman karibnya, Sa'ad bin Mu'az. Tujuanku telah tercapai, wahai kawanku Sa'ad. Bau surga yang harum semerbak telah tercium olehku di kaki bukit Uhud. Asim bin Sabit dalam pertempuran yang hebat dan dahsyat itu berhasil membunuh dua orang Quraisy yang bersaudara, yaitu Musaffi bin Tolha dan Jallas bin Tolha. Setelah keduanya jatuh ke tanah, datanglah seketika itu juga ibu mereka dan menanyakan siapa yang membunuh mereka itu. Setelah ia mengetahui bahwa yang membunuh kedua anaknya itulah Asim, ia bernazar, aku akan meminum arak dari tengkorak Asim jika mungkin. Ini adalah kisah perjuangan para sahabat yang mulia ya, dan ada yang berakhir dengan syahid tujuan mereka, ada juga yang berakhir ya belum Allah berikan karunia untuk karunia syuhada kepada mereka. Tetapi bisa dilihat bahwa semangat mereka itu dari perkataan para musuh Islam ketika berhadapan dengan Islam. Para musuh Islam itu selalu mengatakan ketika bertemu dengan pasukan Islam bahwa pasukan Islam itu datang, mereka mencari kematian, sementara kita mencari kehidupan. Sehingga ya tidak mungkin kita mengalahkan orang yang mereka datang memang untuk mati gitu. Jadi ini memang bukan isapan jempol ya, dan bukan hal yang bohong, bukan hal yang hiperbola yang terlalu dibesar-besarkan, bukan hoax. Memang betul kaum muslimin datang ke sebuah ghazwah, sebuah pertempuran, menumpas musuh. Tujuannya bukan hanya menumpas musuh, mereka memang mencari mati, mereka memang mencari gelar syuhada, mereka memang ingin syahid, mereka ingin hidup di sisi Allah. Jalan pintas menuju surga satu-satunya adalah berperang di jalan Allah dan syahid, dan mengorbankan pengorbanan tertinggi yaitu darah yang mengucur gitu. Dan hal seperti ini mungkin saya kira di zaman sekarang agak sulit mendapatinya ya, kecuali di medan-medan pertempuran yang Allah memang berkahi gitu, sebagaimana ya sepertinya ya kasat mata kita bisa lihat Palestina, misalnya Gaza gitu, itu kan daerah pertempuran yang rasanya di tanah itu telah tersiram ratusan hingga jutaan mungkin syuhada gitu, dan itu betul-betul tanah yang diberkahi. Meskipun menurut kita itu adalah tanah yang penuh penderitaan, kelaparan dan sebagainya, tetapi di sisi Allah itu berbeda nilainya ya. Dan ini lagi-lagi membuktikan pada kita bahwa pandangan kita dengan pandangan Allah itu berbeda. Apa yang menurut kita baik belum tentu kata Allah itu baik. Apa yang menurut kita tidak baik justru kadang-kadang justru bisa jadi itu menurut Allah yang terbaik. Seperti yang terjadi para sahabat ini, kita mungkin merasa sedih dengan kematian Hamzah, merasa sedih dengan kematian Mus'ab ya, Mus'ab bin Umair yang ya Allah kematiannya betul-betul ya kalau diceritakan betul-betul ini menyedihkan ya, apalagi melihat keadaan beliau membandingkan ketika beliau mendapatkan kesyahidan itu dalam pelukan agama Islam dengan beliau sebelum bertemu Islam, itu keadaannya jauh-jauh berbeda. Ketika Mus'ab bin Umair itu radhiyallahu anhu belum bertemu Islam, beliau itu terkenal dengan orang dengan ketampanan level tinggi gitu ya, dengan dandanan yang luar biasa enak dipandang, parfumnya juga sangat mahal, kemudian terkenal itu dipuja-puja oleh perempuan, bajunya sangat halus dan disayang oleh keluarganya, betul-betul mendapatkan kenikmatan dunia yang luar biasa, disayang orang tua, darah biru bangsawan, kemudian harta juga melimpah, otaknya juga cerdas, tutur katanya sopan, luar biasa. Lalu bandingkan dengan keadaan saat beliau meninggal, ketika Rasulullah itu sampai meneteskan air mata ya, melihat bagaimana Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, kulit beliau itu menjadi kering karena kurangnya asupan gizi lah katakanlah. Beliau juga sering lapar karena semua hartanya ditinggalkan dan dia dibuang oleh keluarganya. Dia membuang semua kesenangan dunia
yang sudah dia dapat gitu, yang ya, surga dunia sudah dia dapat, dia buang demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan ketika kematian bajunya juga koyak, bajunya juga kasar, bahkan ada tambalan di sana sini saking miskinnya beliau. Apakah beliau mengeluh? Tidak, karena beliau mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan hati yang selama ini tidak ia dapatkan gitu. Dan berakhir ketika kematiannya, para sahabat itu tidak menemukan miliknya yang berharga selain kain yang tidak memenuhi, bahkan tidak penuh untuk menutupi tubuhnya gitu. Sehingga ya kain itu ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, wajah beliau yang kelihatan. Itu Rasulullah sampai mengungkapkan kata-kata kesedihan untuk terharu lah ya, bukan kesedihan. Ya secara manusiawi sedih juga wajar gitu ya, melihat keadaan yang tahu banget Mus'ab bin Umair kayak gimana sebelum masuk Islam dengan sesudah Islam, itu bisa membandingkan, itu bisa bikin terenyuh gitu orang-orang. Rasulullah juga sama, sehingga apalagi ketika menemukan tidak didapati kain, Mus'ab bin Umair tidak memiliki apapun, sehingga diputuskanlah kain itu ditutupkan ke kepalanya dan kakinya itu ditutupi dengan daun. Luar biasa ya. Tetapi luar biasa pengorbanan seorang Mus'ab bin Umair. Tetapi beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan, hidup di sisi Allah, dan usianya juga tidak panjang. Beliau hanya sampai di usia 30-an, masih sangat muda sebetulnya. Karirnya kalau bisa dilihat itu masih panjang, apalagi beliau ini seorang diplomat ulung ya, seorang pelobi hebat, seorang duta besar yang sangat-sangat luar biasa, duta besar terhebat menurut saya di sepanjang sejarah itu jatuh pada Mus'ab bin Umair gitu. Karir beliau itu panjang, karir politik, karir dalam pemerintahan panjang banget, dia akan jadi orang sukses ke depannya. Tetapi beliau melepaskan semua itu karena cita-citanya bukan itu. Cita-citanya memang syahid di jalan Allah, dan beliau mendapatkannya. Bahagianya beliau itu bikin kita terharu, pengorbanannya bikin kita terharu, bahkan cara beliau wafatnya pun membuat kita terharu gitu. Bahkan setelah beliau wafat membuat kita terharu. Beliau itu wafat ketika sedang memegang amanah dari Rasulullah SAW menjaga panji Islam jangan sampai jatuh ya. Kan panji itu saya katakan ya, satu pasukan itu menang atau kalah itu dilihat dari panjinya. Kalau panjinya jatuh maka dia sudah kalah. Panjinya jatuh beberapa saat, tidak ada yang sempat mengangkatnya lagi, semua sibuk, tidak ada yang enggak, maka itu berarti pasukan sudah kalah. Tapi kalau panglimanya mati tapi bendera masih berdiri, itu belum bisa disebut kalah karena panglima bisa diganti gitu. Mus'ab bin Umair memegang amanah yang luar biasa besar di tangannya gitu, sehingga beliau menjaganya pun dengan effort yang sangat luar biasa. Orang-orang mendekati dia memang untuk menjatuhkan panji, ya, berusaha untuk menghilangkan nyawa beliau agar panjinya jatuh gitu, dan beliau tidak begitu saja menyerah gitu ya. Beliau melindungi panjinya dengan sangat luar biasa. Meskipun beliau pegang panji itu tidak sekedar panjinya jadi pegang gini ya, tapi beliau juga memegang pedang untuk melindungi panji tersebut. Dan bahkan panjinya itu pun kan pakai tiang ya, itu dipakai juga oleh beliau untuk dijadikan senjata. Dan beliau menjaga dengan sangat luar biasa, sehingga orang-orang di sekeliling itu kesal. Maksudnya orang-orang Quraisy tuh ini gimana caranya ya biar panji ini jatuh, diserang sana sini sampai terpotonglah tangan kiri beliau yang memegang panji gitu. Yang tangan kanannya tadi kan untuk membela gitu ya, membela panji untuk berperang. Tangan kiri yang dipegang itu dipotong gitu oleh musuhnya. Sebelum panjinya jatuh, beliau tarik dengan tangan kanannya, bertempur lagi dengan hebat, padahal tangannya sudah putus, teman pecinta sejarah. Tapi seolah-olah itu enggak, itu rasa sakitnya bagaimana gitu ya, udah nggak sempat mikir lagi. Yang beliau pikirkan adalah bendera ini tidak boleh jatuh gitu. Dengan itu pun, dengan satu tangan pun beliau masih bisa melawan musuh gitu. Tapi tidak lama berikutnya tangan itu pun terpotong lagi, tangan yang untuk memegang ini ya. Jadi udah dua terpotong, beliau alihkan oleh ininya sambil dikempit oleh dikempit oleh lehernya gitu, dan tangan yang masih tersisa gitu. Dan
terus begitu gitu sampai beliau membela, mempertahankan amanah itu sampai benar-benar titik darah penghabisan. Itu bukan sekedar peribahasa, tapi memang benar sampai nyawa beliau melayang dalam posisi seperti itu. Kalau boleh saya sebut, ini adalah sahabat yang paling menguras emosi, menguras air mata dan menguras emosi kita, mempermainkan emosi kita gitu, naik turun gitu. Dan keseringannya itu bikin terharu gitu ya. Kalaulah pakai topi, angkat topi buat wow gitu, sampai segitunya perjuangan Mus'ab bin Umair, sampai segitunya. Ini boleh dikatakan anak manja ya, ketika beliau belum bertemu Islam, ini anak manja, anak mami gitu. Tapi tidak terbukti ternyata setelah menemukan apa yang beliau inginkan, effortnya begitu luar biasa, dan Allah menghargai dengan syuhada. Beliau pada orang yang dicintai, ingin lekas bertemu ya. Demikian juga Mus'ab, pada Allah dia ingin lekas bertemu, dia memang ingin menemui kesahidan sampai benar-benar titik perjuangan di titik darah penghabisan. Kemudian ada satu kisah tentang Asim bin Sabit, teman pecinta sejarah terakhir untuk penutupan kali ini. Nanti Asim bin Sabit ini disumpahi ya oleh ibu dari keluarga korban, menjadi keluarga musuh yang ditumpas oleh Asim, dan sumpah inilah yang membuat nanti peristiwa besar terjadi dan membuat Asim bin Sabit radhiyallahu anhu kehilangan nyawanya. Tetapi tidak di peristiwa ini. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tapi ini cukup bagi saya pribadi ya, ini menguras emosi ya. Dan bukan hanya bagi kita, sebetulnya kisah Uhud ini adalah satu dari beberapa peristiwa yang memang menimbulkan luka yang cukup dalam bagi kaum muslimin. Tapi ya bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kisah selanjutnya juga, lalu bagaimana cara kita menyikapi luka itu. Ini kan para sahabat penting ya, sahabat penting dan sahabat yang hebat gitu, itu gugur syahid di medan Uhud, dan akan kita lihat kelanjutannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di Ghazwah Uhud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.